Itu luar biasa. Ini orang-orang pilihan, ini janda, pekerjaannya gorengan, menolak Manduka. Saya nantang Jokowi, saya jantang Menko Polhukam, kemudian saya tantang Wakil Presiden. Sebutkan kepada saya hari ini dari tahun lalu sampai sekarang, siapa yang bayar 50 juta cash karena prokes. Kita datang seperti Musa datang kepada Fir'aun, karena HRS dan 212 turun ke Masjid Musa. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seperti Musa yang datangi Fir'aun, KSP memperingatkan TP3 yang sebut pertemuan istana itu seperti Musa mendatangi Fir'aun. Kemudian, klarifikasi Abdullah Yamahua mengatakan bahwa bukan berarti Jokowi itu Fir'aun. Apakah benar? Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI, Abdullah Yamahua, menegaskan bahwa pernyataan soal pertemuan timnya di Istana Negara ibarat Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, hanya sekadar analogi. Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara pribadi bukanlah Fir'aun, seperti yang menjadi analoginya tersebut. Dalam keterangan saya, itu analogi, bukan berarti Jokowi itu Fir'aun. Tapi kalau ada yang disebutkan Jokowi bukan togut, kan saya nggak bilang Jokowi togut. Kata Abdullah kepada cnnindonesia.com pada Jumat 16 April. Abdullah juga lantas berdalih bahwa analogi tersebut terkait dengan status penguasa suatu wilayah. Ia melihat bahwa Fir'aun zaman dulu merupakan penguasa Mesir, sama seperti Jokowi yang merupakan status penguasa Indonesia saat ini. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan analogi itu tercetus ketika beberapa anggota TP3 ada yang berselisih pendapat terkait dengan rencana pertemuan di istana. Maka ketika kita mau bertemu ke istana, ada yang nggak setuju dan segala macam. Ya udah, sehingga timbul, sudah kita ikut cara Musa, diperintahkan datang ke Fir'aun, kita datang secara baik. Begitu dalihnya. Selain itu, Abdullah juga menyinggung bahwa pertemuan dengan Jokowi kala itu sebagai upaya TP3 menguak tewasnya 6 Laskar FPI. Menurutnya lagi, tewasnya 6 Laskar FPI sebagai bentuk pelanggaran pidana HAM berat harus diselesaikan secara komprehensif. Kan sekarang dianggap pidana biasa, maka ketika Komnas HAM, polisi anggap pelanggaran HAM biasa ini soal serius buat TP3. Sebelumnya MUI dan PBNU mengkritik keras pernyataan Abdullah Yamahua yang menilai pertemuan di istana ibarat Nabi Musa bertemu Fir'aun. Ketua PBNU Robikin M. Has menegaskan tak harusnya Abdullah mengibaratkan pemerintah sebagai Fir'aun karena sudah dipilih berdasarkan pemilihan umum yang sah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai Abdullah tak tepat menggunakan analogi itu karena Presiden Jokowi merupakan orang Islam yang percaya pada Allah. Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua TP3 Abdullah Yamahua menyebut pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu ibarat Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Pihak KSP memperingatkan keras pada TP3 agar tidak asal mengeluarkan pernyataan. Pernyataan Abdullah Yamahua itu disampaikan dalam channel YouTube Ustadz Demokrasi seperti dilihat pada Rabu 14 April. Abdullah Yamahua awalnya menceritakan momen dihubungi istana pada 9 Maret yang lalu. Kemudian pada tanggal 8 ada telepon dari istana ke Sekretaris TP3 Pak Marwan Batubara bahwa istana siap menerima besoknya tanggal 9 jam 10. Disebutnya 10 orang kemudian harus antigen dan antigen itu harus di rumah sakit yang ditetapkan yaitu di Rumah Sakit Bunda di daerah Menteng. Pertemuan TP3 dengan Jokowi berlangsung. Abdullah Yamahua menyebut pertemuan itu seperti Musa mendatangi Fir'aun. Singkatnya, besoknya kami datang, kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang pada Fir'aun. Kendati demikian, Abdullah Yamahua tidak bermaksud mengatakan Jokowi seperti Fir'aun. Namun dia bersama TP3 ingin menempatkan diri sebagai pihak yang memperjuangkan keadilan. Tidak berarti bahwa Jokowi itu Fir'aun, tapi kita menempatkan diri dia adalah penguasa seperti ketika Fir'aun jadi penguasa dan kami seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kemudian menegakkan keadilan. Dalam pertemuan tersebut, TP3 menyiapkan dokumen untuk dibacakan. Salah satunya dibacakan oleh Amin Rais tentang ayat Al-Quran. Pak Amin cuma menyebutkan 2 ayat Al-Quran tentang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dengan membunuh semua umat manusia dan hukumannya neraka. Pak Marwan minta 2 hal. Pertama, persoalan ini harus dilakukan secara terbuka. Yang kedua, harus dilakukan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Pertemuan berlangsung secara singkat. Dalam momen tersebut, Jokowi juga menegaskan pemerintah akan menangani kasus Laskar FPI ini secara transparan.
Rata-rata 3 menit singkat, kemudian Jokowi sampai angkat tangan, begini, kasih lihat itu kotak CD dari Komnas HAM, dan di mejanya ada laporan bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan khusus secara transparan, profesional, dan terbuka. Tenaga ahli utama KSP Doni Garhal Adian lantas menanggapi pernyataan Abdullah Yamahua. Doni meminta TP3 hati-hati dalam membuat perumpamaan. Hati-hati membuat ibarat jangan sampai kebencian membutakan akal dan hati dalam memandang seorang pemimpin. Doni juga lantas bicara soal sosok Jokowi. Menurut Doni, Jokowi tak pernah mendikotomikan pendukung ataupun oposisi. Waspada poros istana, Jokowi bisa berkuasa lagi jika ada celah. Spekulasi terbentuknya poros istana yang dipimpin oleh PDIP untuk Pilpres 2024 akan menguat meskipun Presiden Joko Widodo lengser dari kursi RI 1 di periode keduanya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, kemungkinan poros istana sangat terbuka lebar. Bahkan bila mengacu geliat politik, mantan wali kota Solo itu bisa saja melanggengkan kekuasaannya. Membaca geliat politis Jokowi selama ini, sulit mempercayainya untuk berhenti berkuasa jika memang ada celah untuk memperlama durasi presiden. Kata Deddy Kurnia kepada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 7 April. Menurut Deddy lagi, jika memang pemerintah memiliki komitmen menjaga periodisasi presiden tetap 2 periode, maka Jokowi seharusnya menyampaikan statement politik yang tegas dan tidak normatif soal amandemen. Meskipun dari sisi konstitusi ia tidak punya hak menolak amandemen, tapi statement politik perlu ia sampaikan agar ada kepastian posisi presiden dalam isu tersebut. Demikian pula dengan sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tetap sepakat pada jabatan presiden 2 periode. Pernyataan tokoh sentral pengusung Jokowi ini, kata Deddy, tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk benar-benar menolak presiden 3 periode. Sebab posisi Mega saat ini bukan duduk di MPR ataupun DPR. Presiden kelima RI ini hanya sebatas pihak dari luar sistem pemerintahan, meski ditopang kekuatan politik yang kuat. Statement itu boleh saja, tapi amandemen adalah kekuasaan Dewan dan Majelis. Kecuali Megawati mengeluarkan kebijakan parpol untuk melarang kadernya menolak atau bahkan menginisiasi amandemen. Isu adanya poros istana di bawah komando PDIP sempat diutarakan pengamat politik yang juga merupakan pakar hukum tata negara, Refli Harun, beberapa waktu lalu. Poros istana bisa terbentuk bila PDIP tetap berkoalisi dengan Gerindra untuk 2024. Ada beberapa nama yang kemungkinan diusung poros istana pada 2024 mendatang, seperti Prabowo Subianto Puan Maharani Sandiaga Uno atau Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Karena kalau menyebut calon dari istana, 4 nama itu yang mungkin dijagokan istana pimpinan PDI Perjuangan, ujar Refli Harun dalam akun YouTube miliknya pada hari Senin 5 April.